Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ke-12 ini, kita akan melanjutkan pembahasan penting hari ini. Pada pertemuan ke-12 ini, kita akan membahas penerapan prinsip Object Oriented Programming atau OOP melalui studi kasus sederhana hingga penerapannya pada sistem nyata. Materi ini penting karena OOP bukan hanya konsep teoritis, tetapi merupakan fondasi utama dalam pengembangan perangkat lunak modern. Object Oriented Programming adalah paradigma pemrograman yang memodelkan sistem sebagai kumpulan objek. Objek merepresentasikan entitas dunia nyata yang memiliki data atau atribut serta perilaku atau metode. Dengan pendekatan ini, sistem yang kompleks dapat dibangun secara lebih terstruktur, modular, dan mudah dikembangkan. Terdapat 4 pilar utama dalam OOP yang wajib kalian pahami, yaitu enkapsulasi, abstraksi, inheritansi, dan polimorfisme. Keempat pilar ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam perancangan perangkat lunak yang baik. Kita mulai dari enkapsulasi. Enkapsulasi adalah prinsip yang membungkus data dan metode dalam satu kesatuan objek serta menyembunyikan detail internal dari akses langsung luar. Dalam studi kasus sistem perpustakaan mini, data penting seperti status ketersediaan buku tidak bisa diubah secara langsung, tetapi hanya melalui metode peminjaman dan pengembalian. Dengan cara ini, integritas data dapat terjaga. Coba bayangkan jika semua data bisa diubah sembarangan, tentu sistem akan mudah rusak. Prinsip berikutnya adalah inheritansi atau pewarisan. Inheritansi memungkinkan sebuah kelas mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Pada studi kasus perpustakaan, kita dapat membuat kelas dasar bernama item perpustakaan, lalu kelas buku menjadi turunan dari kelas tersebut. Dengan pendekatan ini, kita tidak perlu menulis ulang kode yang sama berulang kali. Inheritansi membantu mengurangi duplikasi kode dan mempermudah pengembangan sistem di masa depan. Selanjutnya adalah polimorfisme. Polimorfisme berarti satu antarmuka dapat memiliki banyak bentuk perilaku. Dalam sistem perpustakaan, metode pinjam dapat digunakan untuk berbagai jenis item, seperti buku atau majalah, tanpa perlu mengetahui jenis objek secara spesifik. Sistem hanya perlu memanggil metode pinjam, dan objek akan menjalankan perilaku sesuai dengan jenisnya. Inilah yang membuat sistem menjadi fleksibel dan mudah diperluas. Pilar keempat adalah abstraksi. Abstraksi berfokus pada penyajian fungsi penting tanpa menampilkan detail implementasi yang kompleks. Dalam OOP, abstraksi dapat diterapkan menggunakan kelas abstrak atau antarmuka. Misalnya, semua item perpustakaan harus memiliki kemampuan untuk dipinjam dan dikembalikan, tetapi cara kerjanya bisa berbeda-beda. Dengan abstraksi, pengguna sistem cukup mengetahui apa yang bisa dilakukan objek, bukan bagaimana cara kerjanya. Setelah memahami penerapan OOP pada studi kasus sederhana, kita dapat melihat bagaimana konsep ini digunakan dalam sistem nyata berskala besar. Salah satu contoh adalah Netflix. Netflix menggunakan arsitektur microservices yang sangat bergantung pada prinsip OOP. Setiap pelayanan dibuat modular, terpisah, dan saling berinteraksi melalui antarmuka yang jelas. Pendekatan ini membuat sistem Netflix mampu melayani jutaan pengguna di seluruh dunia secara stabil dan skalabel. Dalam praktek pengembangan, OOP didukung oleh berbagai aplikasi dan alat bantu seperti Visual Studio Code atau IntelliJ IDEA sebagai lingkungan pengembangan, Star UML untuk perancangan kelas diagram, serta GitHub untuk manajemen versi kode. Alat-alat ini membantu pengembang menerapkan prinsip OOP secara lebih sistematis. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa
OOP bukan hanya teknik pemrograman, tetapi cara berpikir dalam merancang sistem. Dengan memahami dan menerapkan keempat pilar OOP secara tepat, kalian akan mampu membangun aplikasi yang terstruktur, mudah dikembangkan, dan siap digunakan pada skenario dunia nyata. Pertanyaannya sekarang, jika kalian membangun aplikasi berskala besar, prinsip OOP mana yang paling penting menurut kalian? Dan mengapa demikian? Terima kasih untuk materi pertemuan kali ini. Harap dapat diperhatikan materi yang sudah disiapkan, pahami dan lakukan uji coba dari beberapa contoh yang bisa kalian terapkan. Salam sehat selalu untuk semuanya. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Tidak lupa untuk isi presensi.